Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna wa Rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala Habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur Allah lapangkan dada kita, diringankan langkah kita. Kita niat iktikaf di masjid ini. La antaghdu fatu'allim baban minal ilmi khairul laka min an tusalli al-furaqah. Nabi bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, engkau duduk dalam majelis ta'lim itu lebih utama bagimu, ya. Pagi-pagi kau berangkat untuk ngaji majelis ta'lim itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Maka ilmu ini sebenarnya termasuk hal yang paling penting dalam Islam. Maka ilmu itu juga disebut dengan nur, cahaya. Ketika Allah menyebut Allah nurus samawat, Allah cahaya langit dan bumi, itu bisa ditakwilkan, ditafsirkan Allah itu adalah sumber ilmu. Jadi Allah itu memberitahu kita tentang sesuatu, termasuk tentang dirinya lewat nur, lewat ilmu. Maka disebut ilmu itu penerang, cahaya. Dan tempat ilmu itu adalah akal. Makanya yang pertama diciptakan adalah akal. Baru tempat ilmu wahyu namanya kolbu. Di dalam kolbu itu dia juga memiliki kemampuan namanya yaqilun. Lahum qulubul la yaqiluna biha. Kemampuan hati salah satunya adalah kemampuan mengakal. Yaqilun, berakal. Karena ilmu wahyu letaknya di kolbu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita memasuki bulan Sya'ban, sudah sampai ke tanggal 8, tanggal 10. Jadi sebentar lagi bulan depan insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, apa amalan-amalan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama, di bulan Sya'ban ini yang dianjurkan kita amalkan adalah memperbanyak sholat sunnah, istighfar dan berdoa. Sebagian ulama menyebut terutama di malam nisfu Sya'ban. Dalam satu riwayat dikatakan, jika tiba malam nisfu Sya'ban, idza kanat lailatun nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Hendaklah kalian sholat sunnah malam harinya, ya malam 15 nisfu Sya'ban terutama, dan berpuasa sunnah di siang harinya, hari ke-15. Ini diperdebatkan ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, tapi di kalangan salafi wahabi, mereka mengutip hadis ini dan mereka mentakhrijna. Dalam pandangan mereka ini hadis ini termasuk lemah. Bahkan ada yang meriwayatkannya dalam seperti ini, teksnya mirip-mirip. Maknanya itu hadisnya bahkan maudhu, ya, hadis palsu. Maka dari sini nantilah, karena perbedaan pendapat ini, maka di kalangan salafi menganggap sholat sunnah malam nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah, karena didasarkan kepada hadis lemah atau hadis maudhu. Kalau didasarkan kepada hadis lemah saja, sebenarnya di dalam fikih Bapak Ibu itu boleh diamalkan. Yang penting dia amalannya amalan puru, amalan sunnah, bukan amalan wajib. Ulama sepakat untuk mewajibkan atau mengharamkan sesuatu, hadis lemah tak boleh dipakai. Tapi dalam hal amalan-amalan puruk cabang, untuk fadilah keutamaan amal masih boleh. Nah, cuma salafi ini kan agak keras. Kalau sudah lemah, mereka nggak mau ngamalin. Gitu, jaga bidah kita aja. Ini perbedaan. Nah, sementara di kalangan ulama fikih ramai, ya, mayoritas ulama fikih itu membolehkan. Sekiranya hadis-hadis lemah itu tidak boleh dipakai, niscaya para ulama hadis akan mencampakkan hadis-hadis lemah itu. Nah, itulah kuncinya. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal itu bisa dikatakan ribuan hadis lemahnya. Kenapa dia tuliskan?
kalau memang nggak bisa dipakai kan. Ahmad bin Hanbal lebih suka memakai hadis lemah daripada berlogika. Itu dalam mazhab fikihnya. Dia lebih suka menggunakan hadis lemah daripada nalar kias, analogi. Nah, itu pula sampai begitu kan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini perselisihannya. Jadi bagaimana Ustaz? Boleh nggak kita ngamalkannya? Ya kalau menurut saya dalam fikih boleh-boleh aja, silakan. Yang penting kita yakin yang kita sembah itu Allah, niat kita untuk ibadah. Kecuali cara sholat kita berbeda-beda, aneh-aneh kan. Yang kita sembah bukan Allah, itu sudah pasti haram. Tak masalah sebenarnya itu. Ya. Kita sholat sunnah walaupun hadisnya hadis lemah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis lain disebut yattali Allah ila khalqi fi lailatin nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi. Ya. Allah merahmati hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan seorang muslim yang terjadi permusuhan, berkelahi, sesama dengki sama benci. Jadi selalu nanti kalau istri durhaka sama suami, kalau orang beriman saling berselisih, tidak baikan satu sama lain, itu selalu menjadi penghalang untuk diampuni Allah, gitu ya. Termasuk dosa syirik. Selalu saja begitu ada hadis. Dan secara makna ini sebenarnya mendekati hadis-hadis lain. Nah, cuma tetap saja sebagian ulama menyebut hadis ini lemah. Ya, walaupun riwayat 3, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi. Nah, hadis riwayat Aisyah yang panjang lagi disebut, pada satu malam hari aku kehilangan Nabi SAW. Kemudian keluar cari beliau. Dalam hadis lain ada tambahan, aku menemukan beliau di pemakaman Baqi al-Kharqad. Ya, Nabi SAW ternyata di Baqi berdoa untuk ahli kubur tengah-tengah malam. Kalau bahasa kita ya kira-kira jam 2 malam. Nabi nggak kelihatan tempat tidur. Kemananya Nabi ini katanya? Keluar dia. Dia kira Nabi itu ke tempat istri yang lain. Ketika itu beliau mengangkat kepalanya ke langit kemudian berkata, wahai Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Rasulnya menelantarkan engkau? Apakah takut Aisyah? Ya takutlah dia kan. Ditinggalkan Nabi tiba-tiba diam-diam. Kayak lari malam suaminya kan gitu. Kalau bahasa kita. Apakah kau takut, kata Nabi kan? Allah dan Rasulnya meninggalkan kau, menyia-nyiakan kau. Aisyah berkata, aku kira engkau mendatangi sebagian istri-istrimu. Aku kira kau pindah ke tempat istri lain, rumah istri lain. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, lalu dia mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu kambing milik kabilah Bani Ka'ab. Salah satu kabilah yang banyak memiliki kambing. Ini untuk perumpamaan memuliakan malam nisfu Sya'ban. Nah, lagi-lagi ini ulama beda pendapat. Kalau Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Tapi kalau kita lihat saudara kita di Salafi Wahab ini, mereka mentahrid, mereka menganggap ya ini lemah. Mereka dasarkan kepada pendapat Imam Bukhari bahwa hadis ini lemah. Bahkan Ibnu Rajab juga mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut hadis ini semakna ini mengatakan terdapat beberapa hadis lain yang seperti ini semuanya memiliki kelemahan. Maka nanti fadilah nisfu Sya'ban ini tidak dipakai sama orang Salafi. Nah, kalau orang NU, kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia misalnya, di dunia juga, ya rata-rata tidak apa-apa, amalin aja gitu. Karena beda pendapat ulama. Walaupun Imam Bukhari mengatakan lemah, kembali kepada hukum awal. Hadis lemah itu untuk amalan puruk masih boleh, asalkan jangan hadisnya maudhu. Nah, cuman yang tadi katanya ada juga yang bilang maudhu kan, satu orang ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau malam nisfu Sya'ban kita sholat, kemudian banyak istighfar. Jangankan malam nisfu Sya'ban, malam lain saja disuruh kita banyak istighfar kan di hari-hari biasa. Nah, jadi boleh nggak kita banyakkan di malam nisfu Sya'ban? Ya tetap boleh, tidak ada masalah. Sah-sah saja. Di malam lain juga boleh, nisfu Sya'ban juga boleh kan. Walaupun hadisnya lemah, nggak ada masalah sebenarnya. Dalam fikih tidak ada masalah. Hadis lain disebut Allah Subhanahu Wa Taala melihat hambanya di malam nisfu Sya'ban dan dia berkata, adakah orang yang meminta kebutuhan yang ingin kupenuhi?
Adakah orang yang memohon ampun yang ingin aku ampuni? Jadi lapasnya ini mirip-mirip dan hadisnya banyak. Nah, kalau dalam ilmu hadis sebenarnya, kalau banyak dia walaupun lemah-lemah, tapi banyak yang ini ngomong gini, yang gini. Lama-lama dikumpul banyak rame, dia menjadi hadis Hasan li ghairihi namanya. Ya, karena banyak dia, maka salah satu pendapat ulama fikih itu, hadis lemah itu boleh diamalkan. Pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah. Yang kedua, hadis lemahnya tidak terlalu lemah atau maudhu. Yang ketiga, hadis lemahnya rame banyak, gitu. Yang riwayatin banyak, yang mirip-mirip. Nah, kalau sudah banyak mirip-mirip, nah itu lebih boleh lagi. Bahkan ada yang menyebut bisa menjadi hasan jadinya nanti kan. Karena begini Pak, logikanya ada ulama ini yang memang mutasyaddid, ketat. Nah, kalau ulama udah nggak mau dia pakai, gitu kan. Ada yang ulama ini tidak mutasyaddid, ada yang mutasahil, memudah-mudahkan, ada yang tengah-tengah. Ini mohon izin nih, saya umpamakan gini. Misalnya bapak yang depan ini maaf ya, misalnya bapak yang depan ini jujur sekali. Kemudian bapak yang sana pembohong. Ini mohon maaf nih, perumpamaan saja. Jadi ketika bapak ini cerita tentang Nabi, bapak yakin nggak bapak ini, walaupun dia terkenal pembohong, yakin nggak bapak semua kata-kata dia dusta? Belum tentu kan? Masa semua kata-katanya jadi bohong semua? Cuman karena dia sudah selalu bohong, terkenal bohong, atau ada orang yang mengetahui dia suka bohong, maka dianggap dijatuhkan, nggak bisa pakai lagi itu hadisnya. Nah, itu ketat dia, berhati-hati ulama hadis begitu. Padahal nanti dia ngomong sesuatu, ya bisa jadi benar juga kan. Nggak mungkin 100% omongannya bohong, nggak bisa terima. Nah, secara logika begitu. Maka ada yang ketat kalau pura sudah bohong, 1-2 kali itu dianggap pembohong, nggak terima lagi. Tapi kalau sebagian lagi, nah itu dilihat konteksnya. Ya, maka dilihat hadis-hadis lain. Jadi kalau bapak ini ngomong gini, walaupun dia pembohong, di sana juga pembohong juga pernah bohong, tapi ngomongnya kok mirip ya gitu. Padahal mereka gak saling kenal gitu kan. Yang sana lagi ngomong gitu, kok mirip. Padahal mereka gak saling kenal. Memang dia ada juga bilang pembohong juga. Nah, jadi lemah, sana pelupa, sana pembohong. Tapi banyak dia. Nah, ini saling menguatkan. Nah, begitulah logikanya. Karena hadis ini lemah itu sering di sanadnya. Sanadnya itu periwayatnya. Penyampai berita itu lemah. Nah, kalau dia pembohong yang pernah berbohong, nah itu dalam ilmu hadis sudah dijarah dia. Tak bisa dipakai. Walaupun pernah sekali 2 kali saja dia bohong. Nah, itu ketatnya ilmu hadis tadi. Nah, kalau dalam fikih tidak separah itu sebenarnya ulama fikih itu. Maka itu saya sebut tadi, sebenarnya ulama hadis ini ya selain Imam Bukhari Muslim itu yang paling ketat yang menilai hadis-hadis sahih. Di samping itu, imam yang lainnya itu masih ada sebagian yang lemah. Imam Malik, ada riwayatnya lemah. Imam Syafi'i juga ada riwayatnya dianggap lemah. Termasuk doa kunut kan. Itu sahih dalam mazhab Syafi'i, tapi lemah dalam pandangan orang Salafi. Padahal sahih. Karena itu riwayat dari murid Imam Syafi'i. Imam Abu Daud dan riwayatnya dari Anas bin Malik. Tapi dianggap lemah. Sebagian sadar oleh Salafi. Ini perbedaan tadi. Maka terjadi perbedaan hukum, perbedaan mengamalkannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan, apabila bulan Sa'ban masuk, maka bersihkanlah dirimu, persiapkanlah untuk puasa Ramadan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita sholat wajib, itu disunahkan sholat rawatib sebelum sholat wajib. Itu namanya pra. Supaya sholat wajibnya kita nanti tidak, ya kalau bahasa saya tidak ngelayang-layang pikirannya. Karena kita sudah ada pranya, sholat sunnah qobliyah itu tadi. Dan qobliyah itu menutupi kekurangan khusyuk kita di sholat wajib. Itu selalu begitu. Maka kata Nabi, sholat sunnahlah kalian, setiap sebelum sholat wajib ada sholat sunnahnya. Nah, ternyata di puasa Ramadan pun itu ada isyarat seperti itu. Kita disuruh melatih rajin puasa, istighfar sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi masuk Ramadan kita puasa nanti, jasad kita nggak kaget-kagetan nih istilahnya gitu kan. Nggak kaget dia, kan ada orang begitu masuk Ramadan pertama karena nggak biasa puasa langsung lemah sekali gitu kan, kayak kaget jasadnya. Tapi karena dilatihnya di bulan Sa'ban tadi, jadi udah masuk Ramadan sudah terbiasa, sudah enak dia gitu. Maka paling bagus memang bulan Sa'ban ini dilatih minimal Senin Kemis. Bahkan Nabi dalam hadis sahih kan puasa itu
puasa qada mengganti di bulan Sa'ban. Aisyah mengganti bulan Sa'ban. Nabi puasa Sa'ban itu kadang penuh. Riwayat Sahih Bukhari penuh. Riwayat Muslim kurang penuh. Ada beberapa hari nggak puasa di bulan Sa'ban. Nah, bulan Sa'ban adalah bulan orang-orang yang lalai dalam hal doa dan ibadah. Oleh karena itu perbanyaklah doa dan istighfar, kan? Ada lagi riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi banyak dia terkumpul yang mirip-mirip lapasnya itu. Dengan teks yang berbeda tapi isinya mirip. Hadis yang lain juga Ahmad Baihaqi berbanyaklah istighfar dan pada bulan Sa'ban karena pada bulan ini Allah menentukan siapa yang akan hidup dan siapa akan mati di tahun berikutnya. Nah, ini jadi modelnya kan banyak kan, banyak istighfar, banyak sholat, banyak puasa. Yang ini mengatakan banyak istighfar, yang ini. Ini kalau dilemahkan semua banyak gini. Masa dibuang semua hadis begitu banyak kan, gak mungkin juga kan. Nah, ini makanya kalau dalam ya bedanya orang yang ahli fikih dengan ahli hadis itu bedanya di situ. Kalau ahli hadis ini dia langsung main kat lebih mutasyaddid. Kalau ahli fikih nggak dia pahami lagi. Dan dia anggap sholat malam nisfu Sa'ban itu ya tidak dosa. Itu kan sholat sunnah. Yang sholat itu yang kita sembah siapa? Kalau sholat kita malam nisfu Sa'ban, kita sholat nyembah siapa? Nyembah Allah kan? Ya. Kecuali nyembah lain baru haram, beda sesat kan. Mereka terlalu kekang di dalam memegang kaidah usul fikih yang dibuat oleh ulama fikih sendiri. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkan yang membolehnya. Ada dan dalilnya cuma lemah. Nah, kalau lemah tidak diterima sama mereka, apalagi maudhu. Ulama fikih enggak, kalau lemah dalam furu' masih boleh, apalagi lemah banyak gitu kan. Nah, itu ada sebenarnya ilmunya di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ya, tadi yang pertama tadi kan salat dan istighfar, doa, berdoa istighfar. Kemudian puasa bulan Sa'ban, termasuk puasa nisfu Sa'ban, termasuk puasa qada. Ini hadisnya panjang. Kita baca artinya aja. Ringkas. Rasulullah SAW berpuasa pada hari-hari berturut-turut sampai-sampai orang mengatakan kepada beliau, ya, beliau tuh nggak pernah buka. Jadi bagi umat Islam yang sering puasa, asal bertemu dengan Rasul, dia lihat Rasul tuh puasa gitu. Ya. Dan kalau beliau berteman dengan orang yang malas puasa, jadi lihatnya Rasul tuh nggak puasa terus gitu. Itu mukjizat Nabi seperti itu, kata Ibnu Abbas dalam hadis lain. Itu uniknya Nabi seperti itu. Ya. Tidaklah beliau banyak puasa kecuali di bulan Sa'ban. Aku bertanya, ya Rasulullah, engkau puasa seakan-akan engkau tidak pernah berbuka. Dan kalau berbuka seakan-akan tak pernah puasa. Kecuali 2 hari saja, Senin Kemis. Beliau bersabda, itu 2 hari yang amalan seorang hamba ditampakkan di hadapan Rabb semesta alam. Aku senang ketika amalku diangkat atau ditampakkan, aku sedang berpuasa. Usamah mengatakan, ya, dan kami tidak melihat engkau banyak berpuasa kecuali di bulan Sa'ban. Itulah bulan yang orang-orang banyak lalai. Bulan Sa'ban ini kan mau masuk Ramadan banyak yang lalai, tak mau puasa, tak mau pre-saum namanya. Dan aku suka ketika amalanku diperlihatkan di hadapan Rabbku sedang aku dalam keadaan puasa. Jadi gini Bapak Ibu, ini ada satu rahasia ibadah. Di waktu-waktu orang banyak lalai kepada Allah, Nabi itu sering melakukan ibadah. Itu nilai ibadah di situ besar. Contoh, di waktu duha, itu kan banyak orang kerja lalai ibadah. Di waktu tahajud malam, itu besar kali pahalanya. Nah, ini rahasia-rahasia ibadah gitu. Jadi di saat-saat orang sedikit beribadah kepada Allah, di saat itu beribadah banyak sekali pahalanya. Ya. Termasuk di waktu zuhur. Maka kalau kita ketinggalan sholat tahajud, itu bisa diganti sholat qobliyah atau ba'diyah zuhur. 4 rakaat itu setara dengan tahajud. Itu paling malas orang sholat ba'diyah qobliyah di waktu zuhur itu. Kecuali orang yang rajin ke masjid lah ya. Biasa keutamaan rajin ke masjid itu sholat sunnahnya terjaga. Tapi kalau sholat di kantor sendiri malas ke masjid, nah itu lewat semua sholat sunnahnya. Rata-rata paling malas ngajarin sholat sunnah. Yang wajib aja selesai sudah syukur katanya. Nah, itu
dia kena aura luar namanya kan. Aura masjid kan aura ibadah. Jadi kita ringan beribadah. Makanya sholat ke masjid itu 27 derajat, salah satunya itu kita terjaga sunnahnya, berjalannya menghapuskan dosa, ya, meninggikan derajat dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dari hadis Aisyah, ini hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis paling sahih. Karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqulu ila yuftirna. Ini maknanya mirip dengan hadis Ahmad tadi. Nabi SAW puasa berturut-turut sampai kami mengatakan beliau tak pernah buka, puasa terus. Beliau juga kadang buka beberapa hari hingga kami mengatakan beliau hampir tak pernah puasa, buka aja kerjanya. Aku tidak melihat Rasul menyempurnakan puasanya kecuali Ramadan, dan tidak pernah melihat beliau lebih banyak puasa di luar Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Makanya disebutlah bulan Sya'ban ini bulan juga disunahkan kita memperbanyak puasa Nah, puasa Sya'ban. Ya, ini hadisnya hadis sahih. Jadi hadis sahihnya ada penopangnya kan. Yang lain Ahmad tadi itu ternyata itu sebagai apa? Ya, sebagai penguat aja kan. Sebagai tambahan. Tapi hadis sahihnya ada rajin puasa. Ya. Dan ini juga sama. Berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Jadi bulan Sya'ban ini termasuk amalan diangkat. Dihitung. Amalan tahunan. Ini juga hadis Daud, Nasai, dan seterusnya banyak. Ini juga hadis Ahmad, Abu Daud, Nasai. Beliau paling banyak puasa Sya'ban, terus kemudian menyambungnya sampai puasa Ramadan. Ya, ini yang saya sebut tadi hadis Bukhari. Jadi hadis Bukhari ini beliau puasa penuh ini, bulan Sya'ban puasa penuh. Maka ada istilah puasa Sya'ban. Jadi bulan puasa penuh berarti 2 bulan beliau kan. Ini hadis Sahih Bukhari malah. Nah, kalau hadis Muslim disebut illa qalilah. Karena ya semua Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban boleh puasa kecuali beberapa hari, kecuali sedikit. Maksudnya sedikit itu ya beberapa hari aja nggak puasa gitu. Nah, jadi kadang Nabi puasa Sya'ban penuh, nanti di tahun berikutnya kadang hampir penuh. Nah, begitu bahasanya. Nah, karena hadisnya hadis sahih. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kalau kita lihat hadis itu ta'arud adillah namanya, bertentangan. Ini bilang penuh, sahih. Yang ini bilang nggak penuh. Mana yang betul? Nah, jangan gitu memahaminya. Jadi ta'arud adillah itu yang pertama dilakukan dalam usul fikih namanya. Kalau dalil itu kelihatan bertentangan, yang pertama kita lakukan adalah al-jam'u wa taufiq, menggabungkan maknanya. Oh, ini penuh kata hadis Bukhari, hadis sahih. Berarti tahun yang ini sahabat lihat Nabi penuh. Mungkin tahun berikutnya hadis Sahih Muslim mengatakan Nabi nggak penuh puasanya, beberapa hari kelihatan nggak puasa. Nah, itu. Jadi dua-duanya hadis terpakai. Ini bagi orang yang mengerti cara berhukum. Tapi kalau nggak ngerti cara berhukum, main tarjih aja dia. Belum dijamunya, disatukannya maknanya, ditarjihnya. Lebih sahih hadis Bukhari, hadis Muslim buang. Loh, hadis sahih kok dibuang? Karena ada lebih sahih hadis Bukhari. Nah, begitulah nanti dalam hal kunut subuh. Kunut subuh itu walaupun misalnya tidak sahih, dia ada yang mengatakan Syafi'i kan bilang sahih, ya buatlah dia hadis hasan. Enggak usah dibuang juga, diamalkan juga, tapi digabung dia maknanya dengan hadis sahih. Cuman kalau orang enggak belajar usul fikih, enggak mengerti dia metodologi menyelesaikan ta'arud adillah, dalil-dalil hukum yang berlawanan secara jahil, itu kan ada itu. Bab usul fikih di Wahab Khalaf itu di bab terakhir kan disebut ya, cara menyelesaikan hadis yang bertentangan. Bagaimana? Yang pertama, jam'u wa taufiq, digabungkan maknanya, jangan dibuang karena sama-sama sahih. Kalau nggak bisa digabung, baru dinasakh. Ini hadisnya lebih dulu datang, yang ini belakangan, berarti ini dihapus hukumnya. Gitu dia. Kalau nggak bisa dinasakh, baru tarjih. Jadi tarjih level 3. Tarjih ini lebih kuat, ini dibuang. Gitu. Baru yang keempat, tawakuf. Tawakuf itu, nggak tawakuf, terserah lah mau ngamal yang mana. Gitu. Jadi ada 4 cara langkah gitu ya, menyelesaikan hadis ta'arud adillah. Berikutnya, memperbanyak sholawat. Kenapa diperbanyak sholawat? Ini dipahami karena ayat tentang sholawat turun di bulan Sya'ban. Karena ayat tentang perintah sholawat turun di bulan Sya'ban, maka ulama berpendapat, perbanyaklah sholawat. Nah, gitu bahasanya kan.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun Al-Ahzab di bulan Sya'ban. Maka dianjurkan kita banyak selawat. Sedekah ini diriwayatkan dari barang siapa berbuat baik pada bulan Sya'ban, Allah akan memberinya keberkahan di bulan Ramadan sepanjang tahun. Ini hadisnya hadis Baihaqi. Baihaqi ini banyak kumpulan hadis-hadis hasan, sahih dan lemah. Ya. Banyak amal soleh lainnya seperti baca Quran, zikir. Ini dipahami dari hadis riwayat Baihaqi juga. Kalau masuk bulan Sya'ban, maka banyakinlah amal soleh. Karena amal soleh di bulan ini akan diserahkan kepada Allah. Nah, itu tadi kan, banyak dia teksnya. Diserahkan. Amalan kita ini dikumpul, diserahkan bulan Sya'ban semua naik. Maka dibanyakin dia, penutup namanya. Ibaratnya kalau kita kerja di kantor, tutup buku. Nah, gitu kan. Kalau tutup buku kan menyelesaikan hitungan amalan. Kira-kira begitulah ya. Kemudian hadis yang sering dipermasalahkan lagi, dikatakan lemah, ini juga Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, ini juga hadis Baihaqi. Sebagian juga mengatakan hadis lemah. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir salat awabin. Salat awabin ini kalau kita teliti ternyata maknanya minimal ada 3. Ya. Yang pertama, salat awabin itu disebut dalam hadis-hadis sahih, disebut juga salat duha. Salat duha itu disebut salat awabin. Awabin itu kalau dalam bahasa Quran sering dikatakan Allah, innahu min awab. Awab itu orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang bertobat kembali kepada Allah, gitu ya. Nah, salat awabin itu kalau didasarkan hadis sahih Bukhari, Muslim, ini disebut salat awabin adalah Rasulullah SAW bersabda, keluar menuju orang-orang Masjid Quba di mana mereka sedang melaksanakan salat. Maka beliau bersabda, salat awabin dilakukan saat anak-anak unta kepanasan. Nah, dari sini dipahaminya salat awabin, salat duha. Ya. Salat awabin mereka lakukan saat anak unta kepanasan. Ini yang pertama, makna pertama. Salat duha 6 rakaat. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani itu menyuruh setiap hari minimal 6 rakaat kita salat duhanya. Salat awabin dilakukan anak unta kepanasan. Banyak Bukhari, Muslim, ini banyak hadis-hadis sahihnya ya. Nah, kemudian dalam satu lapas hadis Ibnu Khuzaimah dianggap sahih. Di sini disebut, kekasihku Nabi Muhammad, kata Abu Hurairah, memesankan kepadaku 3 hal. Pertama, sholat witir. Jangan tinggal ya. Witir bagi Nabi itu wajib. Bagi kita sunnah muakkad. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat witir. Yang kedua, tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Karena sesungguhnya dia adalah sholat awabin. Nah, ini. Yang kedua, sholat awabin ini yang paling sering dipakai dalam tradisi NU atau tradisi Aswaja adalah sholat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat. Ya, ini didasarkan kepada hadis Tirmizi. Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa sholat pada waktu antara sholat maghrib dan isya, sesungguhnya itu adalah sholat awabin. Nah, ya, sholat awabin. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Juhud. Dan ini hadis riwayat Tirmizi. Nah, Salafi mentarjih ini, ya, termasuk ditarjih si Albani. Kata mereka hadis ini lemah, sanadnya mursal. Mursal itu tidak nyambung. Ya. Tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Kapan tabi'in jumpa Nabi? Tabi'in kan jumpa sahabat dulu kan. Nah, gitu. Mursal dia. Bahkan kata mereka Muhammad bin Al-Muqaddir ini ya, ini termasuk mursal, dan ada juga yang mengatakan ya, ini ada juga ulama mengatakan rawi-rawinya ini termasuk hadis lemah lah ya. Ini termasuk Abu Syakir bin Ziyad, hadisnya disangkakan lemah. Termasuk Imam Yahya bin Ma'in dan An-Nasai mengatakan itu lemah rawinya ya. Hadis Abu Hurairah lagi yang mirip ini ya. Ini mirip-mirip juga. Barang siapa melakukan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib, nah ini kan,
Ini lebih hebat lagi manfaatnya. Di antara sholat satu tidak berkata apapun dengan kata-kata buruk, maka sholatnya sebanding ibadah 12 tahun. Setara 12 tahun ini. Jadi ada beberapa nih teks hadisnya. Satu dari Muhammad bin Al-Munkadir, satu lagi dari Abu Hurairah. Dan ada riwayat lain lagi. Siapa yang sholat 6 rakaat sesudah maghrib dan dia tidak berkata-kata apapun, diampuni dosanya 50 tahun. Nah, ini yang disebut hadis lemah itu, dikumpul-kumpul. Jadi kalau diperhatikan pemahaman ulama, ya, kalau Imam Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan ini, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini gharib. Gharib itu Pak, perawinya tunggal, hanya satu orang ngomong kayak gitu. Meriwayatkan. Ya, kalau ada satu berita tapi yang nyampaikan satu orang, kan jadi agak aneh kan? Itu disebut gharib. Ada berita di Indonesia yang terjadi, ada pesan misalnya dari presiden, tapi yang nyampaikan cuma satu orang, yang lain gak ada yang tahu. Nah, makanya jadi meragukan dia dianggap lemah. Ya, lemah dia. Tapi kalau dia ramai yang menyampaikan, dia kalau misalnya 20 orang, itu sudah mutawatir, sudah benar gitu. Ya, yang menyampaikan sekretaris negara, menteri ini, menteri koordinator, menteri ini menyampaikan sama saja, itu sudah benar, itu mutawatir, nggak salah lagi. Memang begitu kata presiden, begitu. Nah, begitulah berita, namanya hadis itu kan berita. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat sunat wabin? Ya, sholat sunat wabin itu, karena sholat sunat wabin ini kalau yang ba'da maghrib, itu biasanya dilakukan sendiri, tidak berjemaah. Ya, boleh nggak berjemaah? Sebenarnya sholat sunnah ini kalau ada kepentingannya boleh berjemaah. Sholat duha itu dilakukan sendiri. Bolehkah jemaah? Boleh. Kalau ada alasan syar'i yang lain. Alasannya apa? Sholat tasbih itu sholat sendiri. Boleh nggak jemaah? Boleh. Kalau ada alasan syar'i yang mendukung. Alasan syari'inya apa? Banyak yang nggak ngerti sholat tasbih. Udah berimam aja lah, biar nanti jangan salah-salah, kan gitu. Termasuk sholat tahajud. Tahajud itu sendiri-sendiri. Boleh nggak kita laksanakan jemaah? Boleh. Karena jemaah bukan cara terlarang. Cuma karena kadang Nabi tidak mencontohkan, sebagian ulama yang keras dia, yang mutasyaddid mengatakan, karena nggak contohkan Nabi nggak usah lah. Tapi dalam fikih yang mutasahilnya nggak apa-apa. Karena jemaah itu bukan cara haram dalam sholat. Boleh, yang penting ada alasan syar'inya. Kenapa tahajud? Ya biar serentak. Ya kenapa tarawihnya sendiri-sendiri? Ya sendiri-sendiri, sama dengan tahajud. Udah dialamin, udah jemaah aja, kata Umar. Recok kali, teratur sana, ngomong sini, sana. Udah, biar apa kita jemaah saja sholatnya. Kata Umar bin Khattab. Padahal sholat tarawih itu sama dengan tahajud, sendiri-sendiri. Ya kan? Nabi kan sendiri-sendiri, dia nggak mau ketahuan sahabat kan sholat malam dia sholat tarawih. Nah, tiba-tiba diikuti sahabat kan. Nah, itu sebenarnya itu kalau dalam fikih, kalau kita analisis lebih dalam, sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting ada alasan syar'inya dan niatnya memang karena Allah Ta'ala, bukan untuk menentang perintah Nabi, menyelisih. Kalau di Salafi kadang-kadang bahasa menyelisih ini disalahgunakan, disalahpahami. Menyelisihi mereka anggap itu menentang Nabi. Menentang Nabi, kalau berbeda dianggap menyelisihi. Kalau menyelisihi dianggap condong menentang Nabi. Sebenarnya tidak begitu. Ya. Nah, di sini kadang-kadang kurang halusnya kajinya gitu. Asal berbeda sama Nabi dianggap menyelisihi Nabi. Kalau sudah menyelisihi dianggap menentang. Nah, bidahlah dia. Padahal tidak semua yang berbeda itu, yang berselisih itu menentang. Yang berbeda itu tidak mesti bertentangan. Kita ada laki-laki perempuan, bertentangan nggak itu? Enggak lah. Kalau berkelahi baru bertentangan kan. Nah, maka kalau bahasa uwah itu kan, Ustadz Adi Hidayat kan sederhana dia katakan. Ya memang begitu. Kalau semua yang berbeda dengan Nabi dianggap bid'ah sesat, ya repot kita Pak. Kenapa? Coba lihat ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita berbeda sama Nabi, bid'ah semua. Contoh ini pecinya nggak sama Nabi. Salnya nggak sama, jubahnya pun nggak begini kan, nggak begini model jubahnya, warna hitamnya pun warna hitam kayak gini nggak ada zaman dulu. Warnanya juga beda katanya kan. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu beda katanya.
Ya kalau semuanya asal beda-beda sesat, udah habis kita. Karena di Salafi ini mereka tidak ahli fikih kebanyakan. Jadi kajinya nggak halus, kalau bahasa saya. Nggak detail. Jadi kajinya kasar. Ya, tapi memang dia untuk menjaga awam supaya jangan neko-neko. Tapi bagi tingkat ulama, ya orang awam yang mengikuti ulama ahli fikih tadi, itu bisa jadi nanti jadi sedikit bertentangan, clash dia. Karena antara mutasyaddid, ada yang kaku, yang sangat ketat, ada yang sederhana, moderat, ada yang mutasahil, meringan-ringankan. Ulama itu begitu. Ada yang memudah-mudahkan, ada yang pertengahan, ada yang mutasyaddid. Nah, dalam ibadah Ramadan ini Salafi itu cenderung golongan yang sangat mutasyadid, ya. Sedangkan ulama fikih itu kebanyakan moderat, sedikit yang memudah-mudahkan. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Sudah jam 1:05 ya. Kalau mau bertanya lagi, masih sempat waktu, silakan.